Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Niskala Nalar dari SMA Negeri 1 Suko dan kami sebagai pembicara kontra. Perkenalkan, nama saya Amira Dina Nuramalina sebagai pembicara satu pada perdebatan pada hari ini. Saya akan memulai argumen saya dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, sejak saya kecil, saya seringkali mendapatkan penyuluhan dari pemerintah dari puskesmas-puskesmas terdekat akan pentingnya merawat kesehatan mulut melalui produk-produk edukasi kesehatan seperti cara menyikat gigi yang benar serta pemberian fasilitas kesehatan gratis kepada anak-anak. Pada titik itu, saya menyadari betapa pentingnya untuk kita merawat kesehatan gigi dan mulut. Dari narasi tersebut, tentunya kita dapat melihat Dewan Juri betapa pemerintah memiliki peran yang sangat krusial, memiliki peran yang sangat besar dalam pemberian edukasi dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya, akan urgensi dari menjaga kesehatan mulut itu sendiri. Maka dari itu, kami dari tim kontra tidak setuju dengan mosi perdebatan pada hari ini. Dewan ini percaya bahwa inisiatif swasta lebih baik dalam mewujudkan aksesibilitas kesehatan mulut daripada pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, apa itu aksesibilitas kesehatan mulut? Aksesibilitas kesehatan mulut merupakan keterjangkauan layanan kesehatan mulut yang ada pada masyarakat. Bentuknya bisa berupa basic check up atau pemeriksaan kesehatan pemeriksaan kesehatan mulut dasar, lalu ketersediaan obat-obatan, ketersediaan alat-alat, serta ketersediaan dari tenaga kesehatan gigi dan mulut itu sendiri. Akan tetapi Dewan Juri, mari kita lihat pada status quo. Pemerintah merupakan entitas terbesar yang memiliki kuasa yang sangat luas dan lebih mudah untuk bersatu pada masyarakat, untuk memberikan edukasi, memberikan aksesibilitas pada seluruh lapisan masyarakat. Maka dari itu kami dari tim kontra memposisikan dua argumen. Yang pertama, pemerintah sebagai entitas terbesar mengatur seluruh akses yang ada pada suatu daerah, mengatur seluruh mekanisme yang terjadi pada suatu daerah kepemimpinan. Pemerintah dapat dengan mudah memberikan produk-produk kesehatan yang lebih mudah untuk sampai kepada masyarakat walaupun di daerah-daerah yang terpencil itu sendiri. Karena apa Dewan Juri? Karena pemerintah itu sendiri dapat bekerja sama dengan banyak instansi-instansi pemerintah itu sendiri, seperti contohnya Bina Marga, lalu Dinas Penataan Ruang, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan lain sebagainya. Lalu pemerintah juga memiliki wewenang untuk membuat kebijakan yang mendukung program untuk aksesibilitas kesehatan mulut yang ada di dalam suatu negara. Sementara Dewan Juri, swasta tidak memiliki abilitas tersebut yang nanti akan dijelaskan oleh pembicara dua dari tim saya. Lalu yang kedua adalah prioritas keuangan masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, nyatanya dalam masyarakat akan lebih cenderung untuk memposisikan, mengalokasikan hal-hal yang lebih urgent pada kehidupan sehari-hari seperti masalah ekonomi, masalah sandang pangan pakan dan lain sebagainya. Maka dari itu Dewan Juri, entitas pemerintah adalah entitas terbesar yang harus yang bisa lebih mudah untuk terjun ke dalam masyarakat, untuk yang lebih memahami kondisi masyarakat. Karena apa Dewan Juri? Karena mari kita lihat pada karakteristik dari swasta itu sendiri. Swasta lebih sering untuk cenderung berorientasi kepada keuntungan. Mereka lebih sering untuk mencari keuntungan daripada berfokus kepada kualitas dari layanan yang mereka sediakan itu sendiri. Maka dari itu Dewan Juri, saya dari tim kontra bangga menjadi tim kontra. 3 menit 40 detik. Selamat pagi, perkenalkan saya dari SMA 1 Suko, nama saya Jessica Mbak Putri dan saya selaku pembicara kedua pada tim kontra pada kali ini. Saya akan mulai pidato saya dalam waktu 3, 2, 1. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pembicara kedua akan melanjutkan argumen dari pembicara ke-1. Dan saya juga tidak setuju pada mosi perdebatan kali ini. Setiap masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan layanan kesehatan mulut yang baik Dewan Juri. Bahkan kita juga bisa melihat sendiri bahwa kesehatan mulut merupakan sebuah masalah yang sering kita rasakan sedari kita kecil hingga kita dewasa. Dan pemerintah merupakan pemberi layanan kesehatan yang baik bagi masyarakatnya. Bagaimana jika kita menganggap bahwa swasta memiliki inisiatif yang baik dibandingkan pemerintah? Padahal pemerintah merupakan sebuah pemegang
akses kesehatan yang ada di masyarakat itu sendiri. Lalu, swasta sendiri juga tidak memiliki wewenang kuasa sebesar yang dimiliki oleh pemerintah itu sendiri. Jika mereka ingin membuat suatu produk ataupun layanan kesehatan yang menjangkau setiap masyarakat, mereka perlu harus memiliki izin kepada pemerintah itu sendiri. Dan swasta bukanlah sebuah instansi resmi yang dikelola oleh pemerintah. Mereka menjalankannya semuanya sendiri, dan biaya ataupun dana dari kesehatan mulut yang mereka buat itu berdasarkan dari uang mereka sendiri. Kita juga bisa melihat bahwa pada sebuah negara, tidak semua negara memiliki masyarakat yang memiliki keuangan yang cukup dan juga akses untuk kesehatan mulut itu sendiri. Banyak masyarakat yang masih tinggal di pedalaman dan juga mereka tidak memiliki keuangan yang baik untuk mengakses sebuah layanan kesehatan yang dimiliki oleh swasta itu sendiri. Mereka makan sehari-hari aja belum tentu cukup, apalagi membayar sebuah layanan kesehatan dari swasta yang memiliki harga yang mahal itu. Bahkan, swasta itu sendiri pun mengambil keuntungan dari mereka. Tentu saja, masyarakat sendiri belum bisa untuk memiliki akses kesehatan itu sendiri. Dan juga, masyarakat pun seringkali berpikir bahwa lebih baik menggunakan uang tersebut untuk hal-hal lainnya yang mungkin bisa mereka jangkau dan lebih penting pada akses kesehatan yang saat ini. Mereka juga bisa melihat bahwa pemerintah seringkali mengadakan penyuluhan ataupun mengadakan BPJS ataupun sosialisasi sejak kecil hingga pun dewasa. Bahkan Dewan Juri, kita juga bisa melihat bahwa dalam kasus-kasus di dunia nyata itu pun sendiri, masyarakat mengalami kasus kesehatan gigi tidak hanya sekali ataupun 2 kali. Mereka seringkali mengalaminya, dan juga tentu mereka memiliki akses tinggal yang dimana tidak semua orang itu tinggal di kota-kota besar, dan swasta itu sendiri mengadakan ataupun membangun akses kesehatan tersebut pada kota-kota besar itu sendiri. Dan tentunya sang masyarakat itu harus membutuhkan waktu untuk ke sana, lalu juga biaya transportasi untuk sana, dan juga belum tentu mereka bisa mendapatkan akses yang setara dengan masyarakat lainnya. Tapi jika mereka ke pemerintah, mereka bisa menggunakan BPJS yang telah disediakan oleh pemerintah jika itu di Indonesia sendiri. Pemerintah telah melakukan banyak cara untuk memberi kesehatan yang terbaik untuk masyarakat. Lalu juga pemerintah telah memberikan penyuluhan dari kecil. Contohnya jika kita di sekolah, setiap 6 bulan sekali ada pihak puskesmas yang datang ke sekolah untuk mengadakan check up sehari-hari. Lalu juga pemerintah mengadakan sosialisasi dari kecil dengan mendatangkan dokter gigi ke sekolah-sekolah. Lalu juga pemerintah mengadakan sebuah event ataupun apapun yang mudah dijangkau oleh masyarakat, seperti mengirim dokter gigi ke wilayah terpencil sehingga setiap masyarakat dapat menggunakan ataupun merasakan bagaimana sih kita mendapatkan kesehatan ataupun layanan kesehatan gigi yang baik yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Dewan Juri yang terhormat, swasta bukanlah satu-satunya organisasi ataupun instansi yang bisa memiliki inisiatif yang baik dalam kesehatan gigi. Namun, kita juga bisa melihat bahwa pemerintah kita telah berusaha sebaik-baiknya untuk memberikan sebaik-baiknya untuk masyarakat. Mereka telah melakukan berbagai usaha dan juga dapat menjangkau berbagai masyarakat karena mereka memiliki izin dan juga wewenang yang resmi. Mereka pun memikirkan apakah masyarakat itu memiliki ekonomi yang baik atau tidak karena adanya BPJS tersebut. Dan juga mereka mengadakan segala hal seperti penyuluhan apapun sehingga masyarakat tuh bisa memiliki pemikiran yang lebih terbuka dari kecil mengenai kesehatan gigi tersebut. Maka dari itu, saya selaku tim kontra bangga berdiri pada sisi kontra. Terima kasih. Pidato ini memiliki waktu 4 menit 55 detik. Terima kasih. Baik, saya perkenalkan, nama saya Hansa Witaneta dari tim Niskala Nalar dari SMAN 1 Suko sebagai pembicara ketiga. Saya akan mulai pidato saya dari dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, dari apa yang kita ketahui dari yang telah disampaikan oleh rekan saya pembicara ke-1 dan juga kedua, bisa kita ketahui bahwa instansi kesehatan pemerintah itu lebih baik daripada instansi kesehatan swasta. Mengapa?
karena instansi kesehatan pemerintah itu memiliki wewenang yang lebih besar dan lebih luas dibanding instansi kesehatan swasta. Ini juga bisa mencapai warga-warga di daerah terpencil, di mana swasta itu lebih mencakup pada daerah-daerah perkotaan dan juga daerah-daerah yang berkembang ya untuk menjadi kota besar. Sehingga ini menyusahkan untuk warga-warga yang berada di daerah terpencil. Maka dari itu pemerintah sebagai pemilik hak dan juga wewenang untuk membuat kebijakan atau membangun fasilitas secara meluas bisa membangun fasilitas-fasilitas kesehatan di daerah-daerah terpencil sehingga masyarakat itu teringankan. Apalagi untuk masyarakat yang belum berkecukupan, di mana mereka juga pasti mengalokasikan ekonomi mereka kepada hal-hal yang penting seperti sandang, pangan, pakan, dan juga pendidikan. Sehingga mereka tidak mampu dan juga segan untuk mengeluarkan biaya lebih kepada kesehatan swasta, sehingga mereka lebih memilih untuk mendatangi fasilitas kesehatan pemerintah, di mana pemerintah juga memberikan subsidi kepada mereka. Oke, maaf untuk jedanya yang lama. Masyarakat itu merasa diuntungkan dengan adanya fasilitas dari pemerintah karena pemerintah juga memberikan edukasi kepada masyarakat sejak usia dini, di mana tidak banyak atau mungkin tidak ada di beberapa negara di mana instansi swasta itu tidak memberikan penyuluhan kepada masyarakat-masyarakatnya, dan itu hanya bisa dilakukan oleh pemerintah pada daerah-daerah tertentu. Kemudian swasta juga lebih berorientasi untuk mencari keuntungan dibandingkan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kemakmuran kepada warganya. Sehingga pemerintah itu menjadi pemberi fasilitas terbesar dan juga entitas yang bisa mengatur kebijakan yang bisa menguntungkan masyarakat dan juga mencapai masyarakat-masyarakat di daerah terpencil. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya bangga menjadi tim kontra karena tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Waktu saya berbicara 2 menit 49 detik. Terima kasih. Dari mulai